Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan kembali mengenai bagaimana caranya menghitung harga pokok produksi sederhana, kemudian menghitung break-even point, dan bagaimana cara mencari keuntungan usaha. Sebenarnya sih soalnya yang mau dibahas hari ini itu masih sama dengan soal yang kemarin, cuman barangkali masih ada yang bingung bagaimana cara menghitungnya, jadi sekarang mau dijelasin lagi gitu dalam bentuk video. Jadi nanti nggak akan dijelasin apa harga pokok produksi itu apa, BP itu apa, tapi bakal langsung ke perhitungannya kayak gimana gitu. Langsung. Yang pertama, ini contoh soal perhitungan harga pokok produksi secara sederhana. Soalnya masih sama. Di sini kan untuk memproduksi 6 unit produk dibutuhkan pertama itu 5 kg bahan baku, 1 kg-nya 8.000. Biaya tenaga kerja 6 jam kerja, 1 jam kerjanya 5.000 per jam. Kemudian biaya overhead pabriknya 50% dari biaya bahan baku. Yang keempat, penentuan markup atau penambahan harga sebesar 5.000. Dari sini kita bisa identifikasi dulu nih. 5 kg bahan baku, 1 kg-nya 8.000. Berarti untuk 6 unit ini tinggal dikali aja. 5 dikali 8.000 sama dengan 40.000. Gitu, berarti biaya bahan bakunya 40.000. Biaya tenaga kerjanya 6 jam kali 5.000. 6 kali 5 sama dengan 30.000. Biaya overhead pabriknya 50% dari biaya bahan baku. Berarti yang ini 40.000 ke sini 50%-nya berapa? 20.000. Terus yang penentuan markup harga sebesar 5.000. Jadi nanti kalau misalnya sudah tahu harga pokok produksi per unitnya berapa, kita tinggal tambah 5.000 ini. Gitu. Jadi nanti harga pokok ditambah dengan markup harga menjadi harga jual. Begitu. Jadi nanti harga jualnya itu ditambah 5.000 dulu. Lanjut. Pertama, kita hitung dulu harga pokoknya. Rumusnya adalah ini, BBB itu biaya bahan baku, BTK itu biaya tenaga kerja, BOP itu biaya overhead pabrik. Sesuai yang udah tadi kita hitung ya. Nah, BBB-nya 40.000 dapat dari 8.000 dikali 5 kg. 30.000-nya didapatkan dari yang tadi BTK ya, biaya tenaga kerja 6 jam kerja dikali 5.000 per jamnya. 20.000-nya dapat dari 50% dari 40.000. Maka didapatkanlah harga pokok produksinya sebesar 90.000. Harga pokok 1 unit produk, berarti tinggal harga pokoknya aja dibagi ke berapa unit yang akan dibuat. 90.000 dibagi ke 6. 6-nya dapat dari mana? Diketahui dari soal. 90.000 dibagi 6 didapatkanlah 15.000 per unit. Nah, ini tuh baru harga pokok, bukan harga jual, ingat. Kemudian yang ketiganya, produk tersebut dijual per unit 20.000. 20.000 itu dapat dari mana? Dapat dari yang ini, 15.000 ditambah markup harganya tadi berapa di soal? 5.000. Gitu. Berarti kayak gimana? Berarti penjualannya adalah jika semuanya terjual 6 unit dikali 20.000 harga per 1 unitnya, maka penjualannya adalah 120.000. Sebenarnya dari sini kita bisa tahu nih
laba yang didapatkan itu berapa? Tinggal penjualan aja dikurangi harga pokok kan? 120.000 dikurangi 90.000. Cuman di sini kita harus tahu dulu nih harga pokok penjualannya berapa. Yang ini ya, sama kayak yang ini. Gitu. Selanjutnya, nah maka dapat diketahui laba sebesar laba itu yang tadi nyarinya. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Penjualannya berapa? 120.000, harga pokok penjualannya 90.000. Ingat, kalau yang penjualan itu dikalikannya ke harga jual. Kalau yang harga pokok itu yang tadi, BBB tambah BTK tambah BOP. Didapatkanlah 30.000. Gitu. Sebenarnya 30.000 ini juga bisa dicari dengan cara tadi kan markup harganya 5.000. Yang dijualnya 6 unit, tinggal 5.000 aja kali 6. Cuman kan yang dimintanya dengan cara seperti ini ya. Lanjut, untuk tahu presentasi labanya kayak gimana. Nah, ini tuh ya rumusnya adalah 30.000 itu tadi apa? Laba. 120.000 itu tadi apa? Penjualan. Dikali 100%. Nah, ini rumusnya. Yang ini ya rumusnya. Dapatkanlah 25%. Gitu. Sekarang kita lanjut ke contoh soal perhitungan BEP. BEP itu break even point. Contohnya masih sama kayak yang kemarin. Hitunglah BEP sebuah perusahaan yang memiliki data biaya dan harga barang seperti di bawah ini. Total biaya tetap atau fixed cost senilai 100 juta. Kemudian total biaya variabel atau variable cost VC per unitnya adalah 60.000. Ingat 60.000 itu per unit. Kemudian yang ketiga adalah harga jual barang per unit senilai 80.000. Nah, di sini yang dimintanya adalah hitunglah BEP. Langsung aja kita hitung BEP. Jawab. Pertama, ingat ya untuk menghitung BEP itu kan BEP itu ada dua, ada BEP per unit sama BEP rupiah. Pertama kita hitung dulu BEP per unit. BEP per unit itu rumusnya ini, BEP sama dengan FC dibagi P min VC. FC-nya tadi berapa? 100 juta, turunin 100 juta. P-nya atau price-nya harganya 80.000. Variable cost-nya adalah 60.000. Nah, untuk ini kita harus menyelesaikan dulu yang ada di dalam kurung biar lebih mudah. 80.000 dikurangi 60.000 jadi 20.000. 100 jutanya turunin, kemudian 100 juta dibagi 20.000 didapatkanlah 5.000 unit. Dari sini kita tahu nih, makna dari 5.000 unit ini bahwa si perusahaan itu akan mencapai titik impas ketika mereka berhasil memproduksi dan menjual 5.000 unit produknya. Tuh. Tadi yang BEP unit, sekarang yang BEP rupiah. Rumusnya adalah BEP sama dengan FC dibagi 1 min VC per P. FC-nya 100 juta turunin, satunya turunin. VC-nya tadi berapa? 60.000. Price-nya 80.000. Tuh, seperti yang tadi BEP unit ya, kita itu kerjain dulu yang ada di dalam kurung. Berarti kita kerjain dulu yang ini. 60.000 dibagi 80.000, 0,75. Satunya turunin, 100 jutanya turunin lagi. 1 dikurangi 0,75 sama dengan 0,25. 100 jutanya turunin. 100 juta dibagi 0,25 sama dengan 400 juta. Ini kalau misalnya kamu bingung ngitung gitu ya, kalau ngitungnya manual, tinggal 100 juta aja. Dibagi kan 1/4. Berarti ini tuh sama dengan 100 juta dikali 4/1.
berarti sama dengan 400 juta. Mudahnya sih gitu. Selain itu, ada rumus lain untuk menghitung BEP. Sebentar ya, saya hapus dulu. Untuk menghitung BEP rupiah itu ada rumus lain. Nah, rumus lainnya adalah ini. BEP bisa dicari dengan cara ini nih, 100 juta ditambah 60.000 kali Q. 100 juta itu tadi apa? 100 juta itu adalah FC. 60.000-nya itu apa? VC. Berarti FC tambah VC. FC-nya 100 juta, VC-nya 60.000. Ini kan 60.000 itu per unit. Unit itu kan Q ya. Q-nya itu sudah diketahui. Q-nya itu adalah yang ini, 5.000 unit. Berarti tinggal diturun-turunin aja. 100 juta turun lagi, 60.000 turun, Q-nya 5.000. Ingat, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 5.000 dikali ke 60.000 didapatkan 300 juta. 100 jutanya turun. 100 juta tambah 300 juta sama dengan 400 juta. Nah, ini jawabannya sama. Gitu. Atau lebih gampang lagi bisa dicari dengan BEP sama dengan 80.000 dikali 5.000. 80.000 itu apa? 80.000 itu price dan 5.000 itu adalah quantity. Didapatkanlah 400 juta. Nah, ini jawabannya juga sama. Kalau sama semua berarti perhitungannya sudah betul. Dari sini, dari perhitungan BEP rupiah kita bisa tahu nih, oh si perusahaan itu mengalami mencapai titik impas ketika mereka ada di titik penjualan sebesar 400 juta. Dengan gitu, kita juga tadi kan udah dibikin kesimpulan secara yang agak mengawang-awangnya ya. Ini yang secara tertulisnya seperti ini. Secara tertulis berarti kesimpulannya adalah dengan FC sebesar 100 juta dan VC 60.000 per unit, maka perusahaan akan mencapai titik impas pada saat penjualan sebesar 400 juta atau pada saat memproduksi produk sebanyak 5.000 unit. Itu gampang sebenarnya perhitungannya. Next. Nah, di sini ada sebuah analisis ya. Lihat, dari analisis di bawah, perusahaan dapat meramalkan keuntungan yang dapat diperoleh atau target laba berdasarkan berapa penjualan minimumnya. Adapun rumus tersebut adalah seperti ini. Tadi kan yang sebelumnya itu kita mencari berapa titik impasnya, berapa balik modalnya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya perusahaan menentukan target laba yang ingin dicapai gitu. Berarti kita harus memproduksi berapa unit atau omsetnya harus berapa. Nah, itu bisa dicari dengan rumus yang ini yang dilingkari. BEP sama dengan FC ditambah target laba dibagi price min VC. Langsung ke contoh soal. Di sini ada dengan FC, VC, dan P yang sama. Dengan contoh sebelumnya, perusahaan ini menargetkan laba sebesar 80 juta per bulan. Nah, ini tinggal masukin rumusnya. Tadi FC-nya 100 juta. Target labanya yang 80 juta. Price-nya 80.000 dan VC-nya 60.000. Berarti BEP-nya adalah, ini kan ada dalam kurung, berarti kita harus kerjain satu-satu. 100 juta tambah 80 juta, jadi 180 juta. 80.000 dikurangi 60.000, jadilah 20.000. 180 juta dibagi 20.000 didapatkan 9.000 unit. Oh, berarti kalau misalnya mereka ingin mendapatkan target laba sebesar 80 juta per bulan, mereka itu harus memproduksi sebanyak 9.000. Kalau tadi kan 5.000 itu mereka titik impas ya, atau balik modal. Kalau misalnya 9.000, mereka dapat laba 80 juta. Tuh, atau nih BEP rupiahnya, ini BEP rupiah ya. Bisa dicari dengan ini quantity dikali price. 9.000 dikali 80.000 berarti 720.000. Berarti misi perusahaan itu akan mencapai titik impas dengan target laba yang sudah ditentukan kalau misalnya omsetnya sudah ada di 720 juta. Kesimpulan yang tertulisnya berarti jika perusahaan ingin mencapai target laba sebesar 80 juta,
dengan FC 100 juta, VC 60.000, dan harga barang 80.000, maka perusahaan harus memproduksi sebanyak 9.000 unit atau mencapai penjualan sebesar 720 juta. Begitu perhitungannya. Terima kasih yang sudah mau menyimak. Semoga bisa mengerjakan tugasnya ya. Semangat. Bye. Salam.